Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Ma'alif Imam al-Aqdawilah dan Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang maksud pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada hari ini kita diberikan Allah kesehatan dan kesempatan dapat berhadir di dalam Masjid Raya Al-Huda ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan tahlil insyaallah nantinya sampai waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat pada salam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali sedikit sebelum kita menyambung pengajian kita, terlebih dahulu kami akan membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah amalan yang kita kerjakan yang pahalanya itu diganjar Allah seperti ibadah haji dan umrah. Apalagi Bapak Ibu saat sekarang ini barangkali kita ngantri untuk melaksanakan ibadah haji 25 sampai 30 tahun. Jadi artinya kita yang belum dapat berangkat ibadah haji masih ada amalan-amalan yang apabila kita kerjakan insya Allah pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama diantaranya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa saja yang melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, tsumma qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian ia duduk tetap bertahan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini sangat luas Bapak Ibu, yang artinya kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan baca Al-Quran, apakah dengan membaca tahlil, atau dengan mendengarkan pengajian-pengajian agama. Hatta tatlu'a syamsu, ia duduk berzikir sehingga timbul matahari, atau sampai masuk waktu sholat sunnah isya. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian ia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka adalah bagi orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji
dan orang yang melaksanakan umrah. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, dari Masjid Agung Al-Huda ini masih terbuka masjidnya sampai waktu sunat Isra. Ini kalau di masjid-masjid lain atau di surau-surau, ini biasanya setelah sholat fardu subuh, zikir doa ditutup di masjidnya. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat mengamalkan di Masjid Al-Huda ini. Setelah sholat kita bertahan sampai waktu Isra, kemudian melaksanakan sholat Isra. Jadi kata Rasulullah, pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Kemudian kalau Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, tamatin tambah. Kata Rasulullah, sempurna sampai 3 kali. Jadi pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah yang sempurna sampai 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal masjid, siapa saja yang berangkat ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan, tidak ada tujuan apapun dia ke masjid melainkan untuk sholat berjamaah dan untuk menuntut ilmu agama. Au yu'allimahu, atau dia ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dan mengajarkan akan ilmu agama. Jadi baik yang mengajarkan ataupun yang mendengarnya. Falahu ajru hajjin tamil hajjah, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji tamil hijjah, hajinya sempurna. Nah, ini alhamdulillah juga dapat kita amalkan. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan juga daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa saja yang keluar atau meninggalkan rumahnya dalam keadaan suci. Nah, tentunya suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Ila sholatin maktubatin, menuju ke tempat yang dilaksanakannya sholat maktubah, tentunya secara berjamaah. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji dalam keadaan berihram, yang artinya juga pahalanya seperti haji dan umrah. Nah, jadi Bapak Ibu usahakan kita berwudunya, bersucinya di rumah. Jadi ketika kita meninggalkan rumah dalam keadaan suci sampai ke tempat kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i, maka pahalanya sama seperti melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah. Nah, cuma ini ganal sedikit modal. Biasanya kalau umrah di bulan Ramadan itu harganya lebih tinggi biasanya. Apalagi kalau umrahnya 10 akhir Ramadan sampai memasuki Idul Fitri, itu biasanya agak tinggi biasanya. Nah, tapi memang sesuai juga pahalanya umrah pada bulan Ramadan seperti melaksanakan haji beserta rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima,
Amalan yang kelima ini juga diriwayatkan daripada Abu Ya'la radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad di jalan Allah, akan tetapi saya tidak ada kemampuan." Artinya sahabat ingin ikut berperang tapi tidak mampu dia untuk melaksanakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan suatu pertanyaan. Kata Rasulullah, apakah orang tuamu masih ada yang hidup? Artinya apakah hidup kedua orang tuamu atau salah satunya? Kemudian dijawab tersebut, wahai Rasulullah, ibuku masih hidup. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkan kepada Allah baktimu kepada ibu. Karena jika kamu telah melakukannya, maka kamu seperti orang yang berhaji, umrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, mudah-mudahan 5 amalan ini yang tentunya yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan pahalanya diberikan Allah seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Apalagi Bapak Ibu, kita hari ini telah memasuki hari yang ke-8 daripada bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Tarawih. Dan besok hari kita memasuki ke 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Usahakan Bapak Ibu kalau kita tidak mampu puasa kan 9 hari 2 hari, tidak mampu juga minimal besok jadilah jangan kada puasa. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita sambung pengajian kita, yakni masih tentang masalah sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intizaru dakhili mahalli sholati muridan al-iqtida'a bihi birruku'i wa tasyahhudil akhiri lillahi ta'ala. Disunahkan bagi orang yang sholat yang menjadi imam atau orang yang sholat sendirian menunggu orang yang masuk ke dalam masjid di tempat salat, tujuannya untuk ikut sholat berjamaah. Ini kita sedang jadi imam, ada orang masuk, tujuannya untuk ikut berjamaah di tempat tersebut. Atau ketika kita sholat sendirian, karena orang tidak ada, sholatlah sendirian. Ada orang yang datang sudah masuk ke tempat sholat tersebut, tujuannya ikut bermakmum kepada orang yang sholat sendirian tersebut. Maka imam dan orang sholat sendirian tersebut sunnah menunggu. Di mana menunggunya? Firrobo'i, pada ketika rukuk. Barangkali imam ini sudah terlanjur rukuk, ini ada nih orang datang, maka rukuknya agak dilamakan. Artinya menunggu supaya orang tersebut sempat dia mendapat rakaat. Yang kedua, wa tasyahhudil akhiri. Di mana menunggunya? Menunggu ketika tasyahud akhir. Imam sedang salat, sudah tasyahud akhir, datang orang masuk ke tempat tersebut, maka sunnah menunggu, artinya tasyahudnya dipanjangkan. Dengan catatan lillahi ta'ala, menunggunya tadi memberi kesempatan orang tadi supaya dapat rakaat pada ketika rukuk, supaya sempat sholat berjamaah pada ketika tasyahud akhir, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya tidak pandang dulu siapakah datang.
Jadi artinya kita menunggunya siapa saja. Jangan kita menunggu amun kakawana paguruan kita hadani. Mengkadang-kadang kita lagi seperti tidak. Jadi tujuannya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan bila tatwilin tanpa berlama-lama betul. Kalau bahasa kita dipanjangkan sedikit lah dari biasa. Jangan ulang tahun Allah Subhanahu. Yang kedua watamyizin bainad dakhilina, dan tanpa membedakan antara orang yang datang tersebut. Siapakah datang? Sunnah kita menunggu. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Walau linahwi ilmin, sekalipun seumpama orang yang berilmu. Jadi artinya siapakah datang kita tunggu sunnah. Jangan kita bedakan, oh ini tuan guru orangnya berilmu kita panjangkan. Orang kada berilmu kita kayak biasa aja, kada menunggu tidak. Jadi siapapun yang datang sunnah kita tunggu tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Wa kada bisa jadi saniyati, seperti demikian juga sunnah menunggu baik imam ataupun orang yang sholat sendirian tadi, menunggunya di mana pada sujud yang kedua, bisa jadi saniyati pada sujud yang kedua. Nah ini kan hubungannya Bapak Ibu. Liyal haqamwa bikun takhallafa li'itmami fatihatin, supaya dapat menghubungi orang yang sholat muabbik yang ketinggalan. Kenapa? Untuk menyempurnakan Fatihah. Karena kan Bapak Ibu di dalam fikih ketika berjamaah, pada ketika imam sudah terlanjur rukuk, makmumnya yakin belum baca Fatihah, padahal dia tidak masuk, atau makmumnya ragu-ragu sudah baca Fatihah apa belum, imam rukuk baru timbul. Nah, bagi makmum seperti ini tidak boleh rukuk, wajib dia baca Fatihah. Ini bisa terjadi karena asik mendengar imam bacaannya nyaman, panjang. Giliran imam rukuk, makmum belum rukuk, timbul pikiran, saya ini sudah baca Fatihah apa belum? Fatihah termasuk rukun qaul. Bagi makmum seperti ini wajib dia bertahan untuk membaca Fatihah dan dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang dari imam. Misal imam rukuk Allahu Akbar, dia ragu-ragu atau yakin belum Fatihah, bertahan. Sami Allahu liman hamidah, terus dibaca Fatihah. Allahu Akbar sujud pertama, terus Fatihahnya belum selesai. Berapa sudah rukuk? Bangkit duduk antara 2 sujud, baru 2 tak tinggal rukunnya. Yani rukuk 1, sujud pertama 1, masih dimaafkan. Giliran imam masuk sujud yang kedua, ini rukun ketiga sudah. Imam ini dipanjangkan supaya makmumnya selesai Fatihah. Kalau makmumnya selesai Fatihah sebelum 3 rukun yang panjang, maka makmumnya rukuk sendiri, iktidal sendiri, sujud sendiri, dikejarnya imam. Nah, jadi ketika ketemu imam dapat dia rakaat seperti biasa. Tapi kalau imam sudah bangkit dari sujud kedua, belum juga selesai Fatihah, maka makmum wajib menyesuaikan ikut imam. Nah, misalnya imam sujud kedua, nih Fatihah tertinggal, imam bangkit, wajib langsung duduk ikut beserta imam. Tapi nanti setelah imam salam, wajib tambah 1 rakaat. Ini bisa kejadian nih Bapak Ibu, hati-hati. Lain halnya kalau imam sudah rukuk, makmum juga sudah rukuk, baru makmum timbul pikiran, nah saya ini tadi belum baca Fatihah, atau saya ini sudah ke Fatihah apa belum. Kalau sudah terlanjur rukuk, ikuti saja imam sebagaimana biasa. Tapi nanti setelah imam salam, wajib tambah 1 rakaat.
Nah, jadi imam atau orang sholat sendiri sunnah juga menunggu, memanjangkan pada ketika sujud yang kedua, supaya makmum yang muafik yang ketinggalan tadi Fatihahnya dapat dia menyelesaikan bacaan Fatihah. La kharijin an mahalliha, tidak sunnah imam atau orang yang sholat sendirian menunggu orang yang masih berada di luar tempat sholat. Nah, ini di masjid orangnya masih di luar, karena sunnah menunggu. Yang sunnah menunggu tadi orangnya sudah masuk. Wa in sabural masjidu, sekalipun masjidnya kecil. Nah, masjidnya kecil, orangnya masih di luar, imamnya rukuk, ini tidak sunnah menunggu. Artinya sholat sebagaimana biasanya saja. Kemudian wala dakhilin ya'tadu al-bat'ah, tidak sunnah juga imam atau orang yang sholat sendiri menunggu orang yang sudah masuk di tempat sholat, tapi yang tadul bat'ah, dia kebiasaan berlambat takbiratul ihramnya. Nah, ini tarawih bisa nih. Ya sudah berada di saf padahal, tapi nya berlambat takbiratul ihram. Wa ta'khiral ihram, berlambat-lambat dan melambatkan takbiratul ihram ila ruku', sampai kepada imam ruku'. Imam ruku' hanya takbir langsung ruku'. Kayak apa Fatihahnya memang ditanggung imam. Nah, pada dalam keadaan ini imamnya ruku' biasa saja, tidak sunnah menunggu orang yang biasa melambatkan takbiratul ihram. Nah, ini ngarannya orangnya dari awal datang tapi kayak orang masbuk. Kayak yang namanya masbuk setelah takbiratul ihram tidak akan sempat selesai baca Fatihah, itu masbuk takrifnya. Ada yang datang di awal berlambat, di imam talah ayat ketika tarawih hanya takbir, imam rukuk 4 takbir. Kalau fikih memang seperti itu, tetap hukumnya. Nah, tapi jangan ditanya pahala kualitas ibadah sholat kita. Nah, bahkan tidak sunnah imam menunggu pada ketika rukuk orang yang melambat-lambat takbiratul ihram. Bal yusannu adamu, bahkan disunahkan imam jangan menunggu orang yang kebiasaan melambat-lambat tadi. Nah, jadi kada sunnah, bahkan tidak disunahkan menunggu. Apa alasannya? Zajarat lahu, itu sebagai peringatan, sebagai teguran bagi orang yang suka melambat-lambat takbiratul ihramnya. Qala al-Fawrani, telah berkata Imam al-Fawrani, yahrumul intizaru litawaddudi, haram menunggu jamaah yang masuk tadi alasan litawaddudi, karena ada rasa sayangnya, rasa cinta pada orang tersebut. Ini kan yang tadi sunnah menunggu, tapi jangan membeda-bedakan orang yang baru datang. Bahkan Imam Fawrani mengatakan haram menunggu karena alasan orang tersebut orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, apapun alasannya. Apakah dia orang halim atau orangnya suka bersedekah, beri kita hadiah, kita tunggu alasan seperti itu, kata Imam Fawrani, hukumnya haram. Kemudian wa yusannu lil imami takhfifu sholati ma'a fi'li ab'adi wa hayati, disunahkan bagi orang yang sholat menjadi imam meringankan sholatnya. Artinya jangan melawas-lawas betul. Catatan tetap melaksanakan sunnah-sunnah abad dan tetap melaksanakan sunnah-sunnah hayat. Nah, sunnah abad tetap dilaksanakan, yang hayatnya tetap dilaksanakan. Tapi jangan terlampau panjang ayatnya.
Karena Bapak Ibu kita ini anggapan, karena yang dianggap surah pendek itu biasanya dari Wadduha ke bawah. Padahal surah pendek itu masih daripada juz amma itu masih dianggap surah pendek. Maka karena kita kebiasaan Wadduha apalagi darah itu baru ayat pendek. Padahal juz 30 itu masih kategori ayat-ayat yang pendek. Kalau ayat yang panjang itu dari hadisan 28. Nah, jadi imam artinya yang sedang saja sebagaimana biasa, tetap dia melaksanakan sunnah apa dan tetap melaksanakan sunnah hayat sholat. Bihaitsu la yaqtasiru 'alal aqali, sekira-kira tidak meringkas sholatnya atas yang sepaling minimal. Nah, jadi artinya jangan berlama-lama, bukan pula imam itu membaca Fatihah yang wajibnya hanya kada ayatan, tidak juga. Yang sunnahnya tetap dilaksanakan. Dan juga wala yastawfil akmalah. Dan disunahkan imam itu ketika jadi imam jangan menyempurnakan seluruh kesunahan. Kan seperti baca tasbih minimal 1 kali, maksimalnya 11 kali. Nah, jangan pula jadi imam sampai 11 kali tasbihnya ditambah zikir yang lain, tidak juga. Nah, jadi kalau jadi imam itu sadarnya kurang lebih 3 kali lah tasbihnya. Nah, kalau memang sudah terada, sudah kebiasaan, dah panjang baguslah. Tapi kita ini yang panjangnya sembahyang di masjid aja. Di rumah kayak patok hayat sembahyang. Nah, ini yang sulit nih membedakan. Kalau sudah terbiasa panjang di rumah ya kada apa-apa lah, di masjid terbiasa agak panjang. Ini giliran di masjid ayatnya ayat sabihis yang agak panjang. Di rumah ayatnya kuliah Allah. Nah, ini menandakan ibadah kita masih banyak riyaknya. Illa kecuali kalau imamnya mau berpanjang-panjang, in radiya bi tatwilihi mahsurun. Jikalau redha dengan berpanjang-panjang sholatnya, nah tentunya dengan menyempurnakan tasbihnya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya dan membaca ayatnya panjang, dengan catatan redha oleh makmum mahsur. Makmum mahsur ini Bapak Ibu makmumnya terbatas. Barangkali ada suatu masjid makmumnya itulah orangnya, misalnya 30 telah makmum. Tidak akan ada yang datang lagi, dan di antara makmum yang 30 itu tidak ada perempuan yang punya suami. Artinya kada bini orang, kalau lawasan sembahyang cari lakinya. Nah, tidak ada budak, tidak ada istirahat. Itu makmum yang masuk. Itu pun imamnya harus bertanya terlebih dahulu. Misal, di imam kita sembahyang isya ini kayak apa? Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tabarak. Nah, jadi yang makmum setuju ya, nah, boleh dilaksanakan. Tapi mau makmumnya masih ada berenai, kalau bahasa kita setujunya terpaksa nih kada boleh juga. Nah, tapi ini hampirlah jarang teramalkan kita. Kebanyakan kita paling baca ayat-ayat bersama itulah kebanyakan. Kemudian walau ra'a musallin nahwa hariqin, andai kata melihat orang yang sedang melaksanakan sholat, melihat apa? Nahwa hariqin, seumpama hariqin kebakaran. Yang di sembahyang ada kebakaran. Khaffafa maka orang sholat tersebut meringankan daripada sholatnya. Artinya dipercepat. Pertanyaannya, wahal yalzamu apakah wajib meringankan sholatnya tersebut? Apakah tidak? Lagi sembahyang ada kebakaran. Nah, tentunya kebakaran tentunya yang dekat lah, ini jauh pada masih hitungan.
Dan yang kedua, ada orang yang mau terbakar. Wajhani, jawabannya ada dua pendapat. Walladzi yataji'u annahu yalzam li'inqadhi hayawanin muhtaram. Pendapat yang pertama mengatakan, ini pendapat yang terkemuka yang masuk, bahwasanya wajib bagi orang tersebut meringankan sholatnya untuk menyelamatkan hewan yang dihormati. Bayangkan, ada kebakaran, ada hewan, ada lampu kah, ada kambing kah, ada ayam. Ini yang perlu diselamatkan. Maka dari diselamatkan mati terbakar. Wajib kita meringankan sholat. Arti meringankan kalau bisa dipercepat, kalau tidak memungkinkan bahkan wajib berhenti dari sholat. Selamatkan dulu. Itu binatang, apalagi manusia. Ada kebakaran, ada anak di dalam terkurung, atau ada orang yang garing, kita sedang sholat, maka wajib meringankan. Arti meringankan kalau tidak memungkinkan sholatnya berhenti ketika itu juga untuk menyelamatkan orang tersebut, bahkan untuk menyelamatkan hewan yang dihormati. Wa yajuzu lahu li'inqadhi nahwi malin, boleh juga bagi orang tersebut menyelamatkan seumpama harta. Nah, demikian juga lagi sembahyang terjadi kebakaran, dalam rumah ini banyak hartanya, ada benda, ada televisi, macam-macam. Nah, maka juga wajib dia meringankan sholat. Yang artinya meringankan tersebut, kalau memang tidak memungkinkan meneruskannya, maka ketika juga berhenti sholatnya. Karena memang Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan sholat fardu, kalau tidak ada alasan haram hukumnya berhenti. Ya, lagi sembahyang fardu, haram kita berhenti. Bahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat fardu, kita perut kita mulas, mohon maaf, Anda bekantul misalnya, dikantulkankah? Wajib ditahan semampunya. Jangan asal nama kantor malibung, haram hukumnya. Kalau boleh kita contohkan Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormati. Mohon maaf nih, misalnya pejabat berhadapan dengan gubernur, sedang berpandiran, hendak berkantor, pasti ditahani. Tidak mungkin lebih hendak berkantor dilepaskan langsung, bisa menunjuk nih pegawai. Apalagi kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hukum fikihnya boleh Bapak Ibu. Tidak mau kita main logika. Kita sedang bermunajat kepada Allah, ini yang baru. Ada yang perlu diselamatkan, selamatkan. Atau ada orang yang tenggelam, kita sedang sholat, ada kita melihat. Kalau tidak diselamatkan, orang itu panjang meninggal, maka wajib kita berhenti dari sholatnya. Selamatkan dulu, setelah selamatkan baru bisa disambung sholatnya. Kemudian lagi, wa man ra'a hayawanan muhtaraman, siapa yang melihat akan hewan yang dihormati syariat agama. Ini umum, apakah sedang sholat atau dalam keadaan tidak sholat. Yaqsuduhu zalim, yang mengqasad, yang menuju hewan tersebut oleh orang zalim. Artinya ada orang hendak mengambil hewan tersebut, lagi sembahyang geger-gegas dihigah hendak mengambil kambing. Au yawriku, atau melihat orang yang tenggelam. Lazimahu takhlisu, wajib orang tersebut menyelamatkan hartanya hewan tersebut atau menyelamatkan orang yang tenggelam tersebut. Kalau dia sedang sholat, berhenti dari sholat. Kalau dia belum sholat, tunggu
menunda sholatnya, selamatkan dulu hewan ataupun yang hewan tenggelam tersebut. Nah, jadi wajib takhlisu wa takhiru sholat, dan wajib juga bagi orang yang belum sholat menunda sholatnya. Au ibtaliha, atau membatalkan sholat in kana biha, jikalau orangnya sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat ada harta, anak dicutan orang, atau ada binatang, binatangnya tenggelam, selamatkan terlebih dahulu. Kalau belum sholat, sholatnya ditunda. Kalau sedang sholat, sholatnya dibatalkan. Au malan jaza lahu dzalika, atau ada orang yang menzalimi harta kita, jaza lahu dzalika, maka hukumnya boleh dia membatalkan sholatnya. Nah, beda Bapak Ibu, kalau binatang akan dizalimi orang atau binatangnya tenggelam, wajib hukumnya kita selamatkan terlebih. Kalau harta itu dua pilihan, dua pilihan hukumnya jais-nya. Ada orang nyuntak Honda nih misalnya, boleh dia berhenti dari sholatnya, boleh tidak. Nah, kalau binatang beda, karena binatang itu ada nyawa, apalagi manusia. Wa kuriha lahu tarku, dan makruh hukumnya meninggalkan, menyelamatkan binatang ataupun harta yang ingin dizalimi orang tersebut. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati, dimakruhkan memulai melaksanakan sholat sunnah setelah orang yang iqamah sudah mulai qamat atau hampir betul qamat. Di mana tahunya hampir? Kalau kita di Al-Hudani ada jadwalnya. Kita datang ke masjid 10 detik lagi jadwal qamat. Ini jangan sembahyang sunat. Makruh hukumnya. Kenapa? Kalau kita sholat sunat minimal bisa ketinggalan takbiratul ihram beserta imam. Karena kan sholat berjamaah itu yang paling utama, setelah imam takbiratul ihram, makmum langsung takbiratul ihram. Itu pahala yang paling utama. Beda dengan makmum ketika imam sudah talah Fatihah, hanya takbiratul ihram, ini beda pahalanya. Nah, jadi makruh hukumnya melaksanakan sholat sunnah yang iqamah sudah mau dilaksanakan, apalagi kalau sudah mulai qamat. Nah, ini memang nih jadi masalah nih, ada surah masjid yang tidak ada jadwal waktunya. Ini kadang takana lawas bahadangan. Ini talah demi yang sunat, ya anak qamat datang ulang sembahyang sunat. Talah datang ulang kadang sampai 15 menit dirisah juga. Men orangnya agak karas sedikit, ada tahu lagi qamat taros ada kayak sembahyang. Nah, jadi bagus juga di masjid itu ada waktu jeda untuk iqamahnya. Kalau kami di pesantren dulu, setelah sholat sunnah baca salawat asy-syuhri 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ila akhir. 3 kali boleh kamata lagi. Ada kayak sembahyang sunat kada. Jadi yang datang coba pikir lagi, kira salawatnya giliran yang ketiga, jangan lagi sembahyang sunat. Nah, jadi makruh hukumnya iqamah sudah dilaksanakan atau hampir betul iqamah, makruh kita melaksanakan sunat sunat. Walau bi ghairi idznil imami, sekalipun orang yang qamat tersebut tanpa izin imam. Nah, ini adabnya Bapak Ibu. Kalau kita mau qamat, lihat di imam dulu. Secara aturan ya imam qamat hanya qamat, ya imam belum. Walaupun yang qamat ini memandang mandai sendiri, kada di imam nyuruh qamat inya.
orang yang datang tadi makruh sholat sunnah. Nah, itu kan harus ada imam dulu. Nah, ya imam qamat baru qamat, atau imamnya sudah posisinya sudah ada setelah selesai sunnah. Fa'in kana fi atamahu, andai kata telah terlanjur sholat sunnah. Nah, ini mungkin kada tahu nih, tidak ada jadwal jedahnya ada iqamah. Terlanjur datang sholat sunnah, atamahu, maka silahkan diteruskan sholat sunnah. Catatan, illam yakhsha bi itmamihi fauta jamaati. Catatan, jikalau tidak khawatir orang yang sholat sunnah tadi dengan menyempurnakan sholat sunnahnya sampai salam akan ketinggalan sholat berjamaah. Ini kita datang, ini memungkinkan barangkali rakaat kedua orang qamat, ini masih memungkinkan jamaah. Tapi kalau berbaya takbir hanya baca bismillah orang qamat, ini kada memungkinkan lagi. Wa illa, jikalau tidak memungkinkan menyempurnakannya, qata'ahu nadban, sunnah memutus atau berhenti sholat sunnahnya tadi. Allahu Akbar, hanya baca bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar lagi sembahyangnya, jangan diteruskan lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketinggalan sholat berjamaah. Setelah berhenti sholat sunnah, wadakhala biha, kemudian ikut melaksanakan sholat berjamaah. Catatan yang kedua, malam yarju jama'atan ukhra. Orang yang sholat sunnah tadi ketika orang qamat, catatan kedua yang dia boleh berhenti tadi ikut berjamaah, tidak mengharap ada jamaah yang kedua lagi. Tapi kalau kita sholat sunnah, ini orang iqamah, andai kata ketinggalan jamaah ini masih ada nanti rodi kedua. Nah, kalau ada rodi kedua, teruskan dia sholat sunnah. Nah, jangan berhenti, jangan diputus. Kemudian watudraku ramatun limasbukin adorakan imam raki'an di amraini, memperdapati rakaat bagi makmum yang masbuk. Adorakan imam raki'an, memperdapati makmum masbuk tadi imam sedang rukuk. Ini batas dapat rakaat kadanya. Imam rukuk, makmum yang datang tadi bisa dia mendapatkan rakaat di amraini dengan dua syarat atau dua perkara. Yang pertama, bitakbiratil ihrami, makmum tadi sudah melaksanakan takbiratul ihram. Summa ukhra lihawiyin, kemudian yang kedua takbir intikal untuk turun rukuk beserta imam. Misalnya nih, ketika makmum datang Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, ini sempat beserta imam, kemudian bangkit dapat rakaat. Syaratnya dapat takbiratul ihram sebelum imam bangkit rukuk dan dapat takbir intikal. Nah, tapi takbir intikal hukumnya sunnah saja. Andai kata Allahu Akbar jamaah turun kada lagi takbir, tapi dapat rukuk beserta imam, maka dapat makmum itu rakaat. Nanti yang akan datang secara panjang lebar, kalau ada imam yang rukuk, makmum datang takbiratul ihram, tapi ketika hendak turun imam bangkit taswisih, ini kada dapat rakaat. Nanti insya Allah kita akan sambung waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi kita mengingatkan pribadi kita dan kita semua, kita usahakan perbanyak amal ibadah mumpung kita sedang berada pada hari tarawiyah dan akan menghadapi hari Arafah. Karena ini amal ibadah yang pahalanya diganjar Allah sampai 700 kali lipat. Kalau hari-hari biasa ibadah kita diganjar Allah 10 kali lipat juga. Khusus 10 awal Dzulhijjah ini
pahala ibadah yang kita lakukan diganjar Allah 700 kali lipat, bahkan bisa melebihi sesuai kualitas ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna mimman ya'budu dunya fid din. Ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minat tawwabin وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله